Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratianis Paramita dari 12 TKJ 1 absen 27. Di sini saya akan membahas tentang soal UKK TKJ tahun 2020 paket 2, yaitu rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nikabel dengan VLAN dan routing. Oke, kita lihat terlebih dahulu untuk apa itu soalnya. Ini merupakan soalnya, dan kita di sini diharuskan membuat VLAN, kemudian dengan ketentuan DHCP pool seperti tertera, kemudian mengubah tampilan login hotspot, membuat hotspot dengan 3 user dengan password yang berbeda dan kecepatan yang berbeda. Juga konfigurasi VLAN. Nanti outputnya setiap klien akan mendapat IP address dari DHCP di setiap headernya. Oke, lanjut ke topologi ya. Dapat dilihat di situ kita akan tersambung ke internet. Nah, nantinya di mikrotiknya akan mempunyai header yang terhubung ke klien-klien. Nah, di sini nantinya kita setting VLAN dan setting hotspot. Tetapi saya menggunakan itu virtual ya, jadi gak ada pemancarnya. Jadi nanti digabungkan dengan header saja biasa. Jadi digabung dengan kabel. Jadi seperti itu saja tentang penjelasan dari soalnya. Kita langsung lanjut untuk konfigurasi ya. Oke, yang kita siapkan pertama yaitu VirtualBox yang di dalamnya sudah terinstall Windows XP 1 sebagai klien, Windows XP 2, Windows XP 3 sebagai klien. Di Windows XP ketiga-tiganya ini nanti akan digunakan sebagai kliennya. Dan yang terpenting yaitu mikrotik. Di mikrotik saya menggunakan 4 adapter. Yang adapter pertama menggunakan wireless bridge ya, yang nantinya terhubung ke internet. Kemudian adapter 2 saya namekan P1. Jadi internal network name-nya P1. Yang kedua, ketiga juga berbeda name-nya ya. Nah, nanti disesuaikan dengan kliennya di sini agar nanti DHCP-nya biar tertuju gitu. Jadi di setiap XP name-nya beda-beda, sesuaikan dengan mikrotik. Oke, kalau sudah kita jalankan semua operasinya, mikrotiknya sudah saya jalankan. Kemudian kita masuk ke Winbox. Kita masuk menggunakan MAC address-nya. Kita konekkan. Kalau sudah masuk, kita langsung konfigurasi. Yang pertama yaitu IP DHCP client. Jadi kita masuk IP DHCP client. Kemudian di situ saya sudah dapat sebenarnya. Jadi konfigurasinya cuma gini saja. Kita klik plus ke DHCP, pilih header 1. Kemudian kita apply. Jadi kita apply lalu oke. Gitu saja. Kita tunggu. Nah, kita tunggu. Kalau sudah ada IP di situ, berarti kita sudah dapat DHCP dari internet. Kalau sudah, kita close. Selanjutnya kita konfigurasi IP address dari setiap headernya. Di sini saya sudah mengkonfigurasinya. Jadi di soal sudah ditentukan IP-nya berapa. Jadi saya tinggal masukkan di sini. Cara konfigurasinya cuma gampang saja. Kita klik tanda plus, kemudian kita masukkan IP-nya. Jangan lupa slash-nya. Kemudian di interface-nya kita pilih header berapa. Langsung kita play lalu oke. Gitu saja. Lakukan ke semua header ya. Jadi kalau sudah tinggal kita close. Kemudian kita masuk ke firewall. Kita konfigurasi NAT agar nantinya klien-kliennya dapat terhubung ke internet. Di situ sudah banyak firewall NAT-nya dari hotspot yang sudah saya konfigurasi. Tapi di sini untuk konfigurasi NAT agar klien dapat internet yaitu di sini.
itu ya yang saya klik itu. Caranya gampang, kita masuk firewall, kita pilih NAT dan kita klik tanda plus, kemudian di general itu kita chainnya pilih as NAT ya, kemudian out interface-nya ada 1, terus hasilnya masquerade, tinggal kita apply lalu oke, gitu saja. Kalau sudah, maka nanti otomatis di klien kalau sudah dapat IP bisa terhubung ke internet atau bisa internetan. Oke, lanjut kita konfigurasi VLAN. Di sini saya sudah membuat VLAN, 2 VLAN sesuai dengan ketentuan di soal. Di satu VLAN siswa, VLAN 10 siswa, di VLAN ID-nya 10, interface-nya ada 2. Kita play lalu oke. Nah, untuk yang guru sama, cuma ganti name-nya saja. Dan VLAN ID-nya 20, interface-nya Ether 3. Nah, gimana ini? Kita kalau buat VLAN itu gimana? Mulainya itu gimana? Ini saya contohkan. Ini saya coba hapus dulu. Di interface ya, kita klik tanda plus, kemudian kita pilih VLAN. Nah, di VLAN ini tinggal kita namai saja seperti yang tadi. VLAN ID-nya juga, terus interface-nya Ether 1. Tinggal kita play, lalu oke. Nah, kita sudah konfigurasi VLAN-nya. Kita lanjut konfigurasi DHCP server. DHCP server ini berguna untuk memberikan IP di setiap klien-kliennya. Di sini saya membuat 3 DHCP karena tadi kliennya ada 3 ya. Terus di setiap DHCP berbeda Ether 2, Ether 3, dan Ether 4. Nah, cara gimana buat DHCP server ini saya ulangi untuk yang pertama saja ya. Saya beri contoh di Ether 2, kita klik plus, kemudian DHCP setup ya, kita next. Ini untuk rank IP-nya, address give out-nya ini sesuai dengan soal, yaitu sampai 10 sampai 50 saja gitu ya aturannya. Jadi nanti IP-nya itu yang di klien cuma dari 10 sampai 50, jadi 10 klien saja. Dan untuk DNS server itu yang pertama adalah yang dari sumber internet, kemudian 88 itu Google, kemudian yang bawah sendiri itu IP dari Ether 2 tadi, kemudian kita next. Nah, di situ ada tulisan sukses, berarti kita sudah sukses untuk membuat DHCP. Untuk yang kedua dan ketiga caranya sama, tinggal kita ganti DNS-nya saja sesuai dengan IP sesuai Ether masing-masing. Nah, sudah, kita close. Lanjut kita konfigurasi hotspot. Di sini saya sudah konfigurasi hotspot. Untuk pertama yang dilakukan yaitu masuk ke service. Saya contohkan langsung ya. Ini saya sudah konfigurasi. Saya ulang dari awal. Oke, di hotspot ini saya menggunakan Ether 4. Kan sudah saya bilang tadi saya menggunakan virtual, jadi tidak ada wifi, jadi tidak ada pemancar. Jadi saya menggunakan Ether 4 saja, tidak WLAN maksudnya. Oke, kita mulai. Kita klik hotspot setup, kemudian kita pilih Ether-nya, Ether 4, next. Kita biarkan default, next terus, ya next. Nah, di DNS-nya ini saya ganti dengan IP dari Ether 4, saya isi maksudnya ya, dan yang bawah itu dari sumber internet, IP dari sumber internet. Terus untuk DNS name-nya ini tadi di soal itu ditentukan yaitu portal smk.sca.id. Jadi di sini saya isikan seperti itu sesuai di soal. Oke, kalau sudah kita next langsung. Nah, terdapat tulisan sukses. Kita ingat-ingat untuk profilnya yaitu hotspot F2. Oke, lanjut ke
user profiles. Di sini kita buat 3 user profilnya. Kenapa kita buat 3? Karena nantinya kita akan membuat 3 user. Di sini nanti kita juga konfigurasi untuk kecepatan atau limit bandwidth-nya dari hotspot itu. Caranya tinggal gampang, kita klik tanda plus, kemudian name-nya kita ganti sesuai yang kita inginkan, kemudian limitnya kita tuliskan di situ. Dari setiap 3 user jadi seperti itu. Langsung kita apply atau apply dan ya, gitu dari ketiganya. Jadi ketiganya itu perbedaannya name sama limitnya. Kita buat 3 di sini. Kita masuk ke user. Kalau sudah ada di sini, kita baru konfigurasi user. Pertama di sini ada admin itu default ya. Kita buat lagi, tinggal kita klik tanda plus, name-nya kita ganti kepala sekolah, terus passwordnya yang sesuai di soal, kemudian profil kita sesuaikan yang sudah kita buat di user profile tadi. Jadi kalau misalnya kepala sekolah ya udah kepala sekolah prof, kemudian dari guru juga gitu, kita pilih grup prof. Kalau sudah isikan password dan name-nya keluar. Untuk siswa pun juga sama. Oke, lanjut, kita sudah konfigurasi hotspot, usernya kita close. Kita lanjut konfigurasi untuk mengubah tampilan. Pertama kita masuk file, kemudian di situ ada hotspot login HTML, kita seret ke desktop. Nanti hasilnya akan seperti itu. Jadi kita drag gitu ya. Terus kita edit. Kita bisa menggunakan Notepad atau Notepad++. Saya di sini menggunakan Notepad. Kita ganti pada bagian ini. Saya sudah menggantinya. Jadi di sini saya sudah mengganti tulisannya selamat datang di hotspot SMKN 3 Puturan, Ratansp Paramita. Ratansp itu nama saya. Dan di sini juga kita edit. Oke ya. Nah, sudah kita edit, kita langsung save saja dengan name login.html. Kita save as ya, save as. Disitu tulisannya login, kita namakan login.html, kemudian tabnya alt tabs ya, tinggal kita pilih, tinggal kita save. Nah gitu. Nantinya kalau sudah kita seret lagi ke winbox-nya. Nah, cara mengetahuinya gimana? Tinggal kita lihat waktu di situ. Kalau sudah berubah, berarti file yang kita edit sudah masuk di winbox. Nantinya akan berubah di klien. Oke, kita sudah selesai konfigurasi semua. Tinggal kita cek. Kita konfigurasi di IP klien maksudnya terlebih dahulu. Sebenarnya sih kalau sudah dikonfigurasi ya, kita cek saja. Ini harus Octane dari ketiga kliennya harus Octane. Nanti kita masuk ke pengaturan IP, di situ terlihat sudah Octane. Ini di XP pertama. Untuk kalau sudah, langsung kita lihat IP-nya. Dapat IP sesuai yang kita buat di DHCP server tadi. Untuk yang kedua dan ketiga pun juga sama. Nanti akan dapat IP sesuai IP yang kita setting di DHCP server tadi. Caranya juga sama kok, tinggal kita masuk ke pengaturan IP, kita obtain, terus kita lihat IP-nya berapa.
Oke, dari 3 klien tadi sudah kita cek ya, sudah mendapatkan IP. Tinggal kita coba hotspot terlebih dahulu. Kita login ke hotspot dengan IP header 4 yang sudah kita konfigurasi, yaitu 192.168.20.1. Nah, di sini sudah kita masuk login. Dapat kita lihat di sini sudah berubah ya. Jadi tampilan loginnya sudah berbeda. Kita coba masuk sebagai admin dan passwordnya kosong. Oke, kita ganti ke user lain. Oh maaf, kok tidak bisa pindah ya. Kita lihat di settingan hotspot terlebih dahulu di mikrotiknya. Kita masuk ke hotspot. Oke, ini sudah. Oh, ini belum ya, di service profilnya kita belum hilangkan itu, harus dihilangkan centangnya agar nanti kalau kita ganti-ganti user itu bisa. Coba kita log off, login lagi ya, bisa gonta-ganti user gitu ya, karena kan kita buatnya 3 user. Oh ya, kita masukkan semua usernya di sini. Sudah bisa ya, pasti semua user juga bisa. Kita coba hotspot ini cuma di klien 3 karena seharusnya kan ini tidak, seharusnya kan pakai wifi sih, karena ini sesuai topologinya itu di klien 3 saja. Harusnya kan HP, tapi nggak ada, jadi saya ganti virtual saja. Dapat lihat sudah bisa masuk ke semua user, tinggal satu ini yang siswa. Kita masukkan password, kita tinggal oke. Nah, di situ sudah masuk. Oke, kita log off. Kita sudah coba usernya. Untuk hotspot kita masuk ke kalian pertama. Kita cek koneksi internetnya di sini. Kita ping google.com. Kita enter. Oke, replay ya, berarti klien 1 sudah tersambung ke internet. Untuk klien 2 XP2 kita masuk ke CMD, kita oke, dan kita ping google.com sama, replay juga ya, karena ini langsung ya, gak pakai hotspot. Untuk ke yang ketiga ini kita coba ping Google tanpa memasukkan hotspot, maksudnya tanpa kita login. Hasilnya pasti DHO ya, destination google.com. Oke, destination ya. Oke, kita loginkan. Di sini saya pakai admin terlebih dahulu. Kita coba langsung oke, sudah login ya. Kita masuk ke lagi, kita ping Google, langsung replay. Jadi untuk klien 3 ini harus login dulu ke hotspot agar nantinya dia bisa internetan gitu. Beda dengan dua klien tadi tanpa harus masuk ke. Kita coba user lain untuk guru. Oke, masukkan password. Oke, kita coba lagi untuk ping google.com ya, replay ya. Jadi semua user itu bisa disambungkan di sini. Coba kita log off. Kita coba ping google.com ya kan, DHO lagi. Jadi untuk klien ketiga ini harus terhubung ke hotspot terlebih dahulu agar bisa internetan. Untuk konfigurasi dan uji coba sudah selesai dari pembahasan soal 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.